adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali di channel saya bersama dengan Bang John dalam topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang teori interaksi wilayah. Oke guys, hari ini kita akan mempelajari tentang teori interaksi wilayah. Yang pertama adalah teori gravitasi. Teori gravitasi ini dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Selanjutnya, teori ini digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah. Besarnya nilai kekuatan interaksi ini dipengaruhi oleh dua aspek utama. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Kemudian yang kedua adalah jarak antar wilayah yang berinteraksi. Teori ini dikembangkan oleh salah satu ahli ekonomi Amerika Serikat yang bernama William J. Reilly. Rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya kekuatan interaksi adalah sebagai berikut. Kekuatan interaksi disimbolkan dengan IAB sama dengan jumlah penduduk kota A dikali jumlah penduduk kota B dibagi dengan jarak antara kota A dengan kota B, selanjutnya dikuadratkan. Berikut ini adalah contoh perhitungan dari kekuatan interaksi. Oke adik-adik, jadi hari ini kita akan coba untuk membahas perhitungan tentang teori kekuatan interaksi. Coba perhatikan contoh soalnya. Jadi di sini soalnya yaitu jumlah penduduk kota X adalah 200.000 jiwa, kota Y yaitu sebanyak 600.000 jiwa, dan kota Z yaitu 1 juta jiwa. Apabila jarak antara kota X ke kota Y yaitu 100 km dan kota Y ke kota Z yaitu 200 km, maka di sini kita akan mencari kekuatan interaksi mana yang paling besar. Apakah kekuatan interaksi XY atau Y dengan Z? Nah, sekarang mari kita jawab soal tersebut. Jadi kita masukkan dulu di sini apa yang diketahui di dalam soal. Oke, yang pertama yaitu jumlah penduduk X, yaitu sebanyak 200.000 jiwa. Kemudian selanjutnya adalah penduduk kota Y yang berjumlah sebanyak 600.000 jiwa. Selanjutnya yaitu kota Z. Jumlah penduduknya adalah 1 juta jiwa. Kemudian yang diketahui lagi dalam soal yaitu jarak antara kota X ke kota Y. Kita simbolkan jarak X ke kota Y yaitu sejauh 100 km. Kemudian selanjutnya adalah jarak antara kota Y ke kota Z yaitu 200 km. Oke, itu yang diketahui dalam soal. Sekarang kita akan mencari kekuatan interaksi antara X dengan Y dan juga Y dengan Z. Jadi kita masukkan aja langsung kepada rumusnya. Kekuatan interaksi disimbolkan dengan I XY karena kita mencari kekuatan interaksi antara X dengan Y, yaitu jumlah penduduk kota X dikali dengan jumlah penduduk kota Y dibagi jarak antara kota X ke kota Y kemudian dikuadratkan. Oke, kita masukkan angkanya. Jumlah penduduk kota X tadi yaitu sebanyak 200.000 jiwa. Kemudian jumlah penduduk kota Y itu sebanyak 600.000 jiwa. Selanjutnya dibagi dengan jarak X Y dan dikuadratkan. Jaraknya tadi adalah 100 km, berarti 100 pangkat 2. Oke, baik, kita hitung kekuatan interaksi antara kota X dengan kota Y. Itu tadi 200.000 dikali dengan 600.000 dibagi 100 pangkat berarti 10.000.
Oke, sekarang kita coret angka 0 ini. Kita coret, kita matikan dengan sini. Ini juga dengan sini. Nah, sekarang tinggal 60 dikali 200.000. Hasilnya berapa? Yaitu 12 juta. Oke. Jadi dari sini kekuatan interaksi antara X dengan Y itu bernilai 12 juta. Oke, sekarang kita akan mencari kekuatan interaksi antara kota Y dengan kota Z. Kita masukkan langsung kepada angkanya, yaitu jumlah penduduk Y, yaitu 600.000. 600.000 jiwa dikali dengan jumlah penduduk Z sebanyak 1 juta. Kita bagikan dengan jaraknya, jarak Y ke Z kita perberatkan, yaitu jarak Y ke Z 200 km, kemudian kita perberatkan. Nah, sekarang kita cari 600.000 dikali dengan 1 juta dibagi 200 kuadrat, berarti ini adalah 40.000. Sekarang kita matikan angka 0 ini, kita coret juga di sini. Ini kita coret sama yang di sini. Kemudian ini juga bisa kita coret ya, angka tempatnya ini dengan yang 100. Berarti sini tinggal 25. Jadi tinggal sekarang 600.000 dikali dengan 25. Oke, jadi hasilnya adalah 15 juta. Maka di sini kekuatan interaksi antara Y ke Z hasilnya 15 juta. Oke, sekarang kita perhatikan dengan jawaban kita yang di sebelah sini. Hasil kita tadi kekuatan interaksi antara X dengan Y 12 juta, kemudian Y dengan Z 15 juta. Berarti lebih kuat interaksi Y dengan Z dibandingkan dengan X dengan Y. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yaitu jawaban C. Interaksi X dan Y lebih kecil dari interaksi Y dengan Z. Oke, jadi dari sini dapat kita simpulkan kekuatan interaksi tinggi apabila jumlah penduduknya banyak, jumlah penduduknya besar, dan jarak antar wilayah tersebut semakin rendah. Kemudian yang kedua, interaksi antar wilayah akan rendah apabila jumlah penduduknya sedikit dan jaraknya semakin jauh. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan teori yang kedua, yaitu teori titik henti. Teori titik henti digunakan untuk menentukan lokasi atau tempat yang paling ideal dalam melakukan pembangunan suatu fasilitas pelayanan di antara dua kota. Teori titik henti ini dikemukakan oleh William J. Reilly. Rumus yang digunakan untuk mencari titik henti atau lokasi yang paling ideal adalah sebagai berikut. Titik henti AKB sama dengan jarak AKB dibagi dengan 1 ditambah akar dari jumlah penduduk A dibagi jumlah penduduk B. Dengan keterangan rumusnya sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh perhitungan teori titik henti. Baik, adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan dengan perhitungan teori titik henti. Contoh soalnya boleh diperhatikan seperti yang sudah ada di papan ini. Teori titik henti ini kita gunakan untuk menentukan
lokasi yang paling ideal dalam mendirikan sebuah fasilitas pelayanan di antara dua kota. Jadi sini contohnya, Jackson akan mendirikan pom bensin di antara kota A dengan kota B. Apabila jumlah penduduk kota A sebanyak 800.000 jiwa dan kota B sebanyak 200.000 jiwa, serta jarak antara kota A dengan kota B yaitu 150 km. Maka tentukanlah lokasi yang paling ideal untuk mendirikan pom bensin tersebut. Kira-kira kita akan menentukan lokasi pom bensin itu nanti didirikan, apakah nanti mendekati kota A, apa pom bensinnya itu juga akan mendekati kota B. Nah, sekarang kita coba melakukan perhitungan untuk mendapatkan jawabannya. Kita tentukan dulu yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah yaitu jumlah penduduk A. Kita simbolkan dengan A, yaitu sebanyak 800.000 jiwa. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah penduduk kota B. Kita simbolkan dengan PB, yaitu sebanyak 200.000 jiwa. Selanjutnya lagi yang diketahui dalam soal yaitu jarak antara kota A dengan kota B. Kita simbolkan dengan jarak A ke B. Jaraknya adalah 150 km. Itu yang diketahui dalam soal. Kemudian yang ditanya adalah lokasi idealnya atau titik hentinya. Sekarang kita coba jawab secara bersama-sama. Langsung aja kita masukkan ke rumus titik henti. Rumus titik henti disimbolkan dengan TA, yaitu jarak antara kota A dengan kota B dibagi dengan 1 ditambah akar dari penduduk yang paling banyak dibagi dengan penduduk yang paling sedikit. Sekarang kita masukkan dengan angka-angkanya. Teori titik henti, jarak A ke B. Jarak A ke B tadi adalah 150 km. Dibagi dengan 1 ditambah akar dari penduduk yang paling banyak. Perhatikan dalam soal ini, penduduk yang paling banyak adalah penduduk A. Jadi yang di atas adalah penduduk A, yaitu sebanyak 800.000 jiwa. Dibagi dengan penduduk yang paling sedikit, yaitu 200.000 jiwa. Oke, selanjutnya 150 km dibagi dengan 1 ditambah akar dari penduduk paling banyak tadi dibagi dengan penduduk paling sedikit. Ini boleh kita matikan ya. Mati. Ini kita coret. Oke, jadi tinggal akar dari 8 dibagi 2. Kita lanjutkan 150 km dibagi dengan 1 ditambah akar dari 8 dibagi 2 sama dengan 4, akar 4. Selanjutnya 150 km dibagi dengan 1 ditambah akar dari 4 adalah 2. Sekarang kita tentukan nilai titik hentinya sama dengan 150 km dibagi dengan 3. Oke, jadi hasilnya 150 bagi 3 adalah 50 km. Ini hasil yang kita peroleh. Jadi nanti untuk mendirikan pom bensinnya itu 50 km. Sekarang kita tentukan apakah dari titik A atau titik B. Caranya adalah lokasi yang pendirian pom bensin itu mendekati kota yang paling sedikit penduduknya. Karena semakin sedikit penduduknya, maka interaksinya lemah.
Jadi untuk meningkatkan interaksinya, maka pelayanannya ditingkatkan kepada kota yang paling sedikit. Jadi nanti pom bensinnya itu akan didirikan 50 km dari kota yang paling sedikit, yaitu kota B. 50 km dari kota paling sedikit, yaitu dari kota B. Oke, jadi kalau kita kembali ke gambar yang di dalam soal ini, kita mau menentukan tadi lokasi untuk mendirikan pom bensinnya. Jaraknya tadi 150 km. Hasil dari perhitungan kita tadi yaitu 50 km dari kota B. Maka di sini jarak yang 150 km ini kita tentukan untuk lokasinya kira-kira di mana. Ini jaraknya 150 km, jadi kita hasilkan. Misalnya ini kita buat adalah 50 km. Kemudian di sini 50 km berarti 100 km, berarti ke sini 50 km lagi. Jadi kira-kira di sini nanti. Untuk pendirian pom bensinnya itu di lokasi inilah didirikan pom bensinnya. Jadi mendekati kepada kota yang paling sedikit penduduknya. Tujuannya tadi adalah supaya meningkatkan interaksi dari kota B karena jumlah penduduknya lebih rendah. Kalau A sudah kuat interaksinya karena jumlah penduduknya sudah besar. Sekarang kita lanjutkan dengan teori yang ketiga, yaitu teori grafik. Teori ini digunakan untuk mengukur indeks konektivitas atau memperhatikan besarnya kekuatan interaksi dengan melihat kondisi sarana dan prasarana transportasi. Teori ini dikembangkan oleh salah satu ilmuwan yang bernama K.J. Kansky. Rumus yang kita gunakan untuk mencari indeks konektivitas adalah sebagai berikut. Indeks konektivitas disimbolkan dengan beta, yaitu jumlah jalan dibagi dengan jumlah kota. Berikut adalah contoh perhitungan indeks konektivitas. Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan indeks konektivitas. Perhitungan ini bertujuan untuk memperoleh interaksi antar wilayah dengan memperhatikan sarana transportasi. Artinya, semakin banyak nanti sarana transportasi, maka interaksi antar wilayah itu akan semakin tinggi. Coba kita akan mencari nilai indeks konektivitas seperti pada gambar yang sudah ada di depan tulis ini. Indeks konektivitas itu disimbolkan dengan beta. Kemudian E per I. E itu adalah jumlah jalan, kemudian I itu adalah jumlah kota. Jadi mari kita perhatikan jumlah jalan yang terdapat pada gambar yang di samping ini. Jumlah jalan itu berarti yang berupa garis lurus. Jumlah kota itu yang berupa titik-titik. Mari kita hitung jumlah jalannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah jalan yang ada pada gambar itu adalah sebanyak 5. Kemudian kita hitung untuk jumlah kota yang disimbolkan dengan I. 1, 2, 3, 4. Ada sebanyak 4 kota. Nah, sekarang kita lakukan untuk perhitungannya. Kita masukkan rumusnya tadi, beta sama dengan E per I. Masukkan angka-angkanya. Jumlah jalannya atau I-nya adalah sebanyak 5. Kemudian jumlah kotanya ini adalah sebanyak 4. Jadi indeks konektivitasnya adalah 5 per 4, yaitu 1,25. Jadi dari sini kita memperoleh hasilnya indeks konektivitas sesuai dengan gambar yang di samping adalah sebanyak 1,25. Oke, dari rumus ini dapat kita ambil kesimpulan indeks konektivitasnya akan tinggi apabila jumlah jalannya banyak dan jumlah kotanya itu sedikit.
Dan indeks konektivitasnya akan menjadi rendah apabila jumlah jalannya sedikit sementara jumlah petanya banyak. Oke guys, sampai di sinilah dulu pembahasan kita tentang teori interaksi wilayah. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan saya mengucapkan terima kasih. Feel it coming through, take it in till we fall out. Ride it, point of view, going up till it's all down. Swear that was just cruise. Parachutes, yeah, they gone now. I can't get enough, just don't wake me up.